Halo semuanya, langsung aja kita mulai Explainer kali ini. Kita bakal bedah temuan yang cukup mengejutkan dari para peneliti CSIS tentang sebuah ancaman tersembunyi buat demokrasi kita di Indonesia, yaitu manipulasi opini publik secara digital yang ternyata sangat terstruktur. Ingat ya, ini bukan teori konspirasi, tapi realitas yang murni dibuktikan lewat data. Nah, ini pertanyaan penting buat kita semua yang tiap hari scroll media sosial. Pernah nggak sih kepikiran waktu ada tagar politik yang tiba-tiba viral banget dan masuk trending topik? Itu tuh murni suara asli masyarakat? Atau jangan-jangan cuma ilusi yang sengaja dipabrikasi? Seru nih, mari kita bongkar sama-sama. Nyatanya, kita memang lagi ngalamin pergeseran global yang kerasa banget. Kalau dulu media sosial dipuja-puja sebagai ruang bebas buat demokrasi, sekarang datanya menunjukkan kalau platform ini udah berubah jadi alat manipulasi, nggak tanggung-tanggung. Ini udah terjadi di lebih dari 82 negara loh, termasuk di Indonesia. Oke, kita masuk ke pembahasan soal apa sebenarnya ancaman demokrasi digital ini. Lewat analisis big data yang mendalam, para peneliti nemuin dan mendefinisikan apa yang disebut sebagai pasukan siber atau cyber troops. Sederhananya, mereka ini tuh jaringan aktor yang dibayar diam-diam. Mereka pakai akun-akun anonim dan pasukan robot buat bikin serangan yang terkoordinasi. Tujuannya jelas, buat ngebungkam atau ngelemahin suara-suara kritis dari masyarakat sipil. Terus, gimana sih anatomi dari manipulasi digital ini? Mari kita lihat bukti nyatanya. Biar lebih kebayang, kita akan lihat 3 momen besar di mana peneliti nemuin lonjakan aktivitas online yang sama sekali nggak wajar. Pertama, waktu pemilu 2019 yang suasananya panas banget. Terus pas momen revisi kilat Undang-Undang KPK di September 2019 dan pengesahan Omnibus Law yang super kontroversial di Oktober 2020. Di 3 momen ini, polanya kelihatan jelas. Nah, pertanyaannya, gimana cara melacak pasukan siber ini? Salah satunya pakai sistem analitik drone emprit. Kayak detektif digital, peneliti menganalisis jutaan cuitan pemilu 2019. Kalau kita lihat dari sebaran datanya, simpul-simpul merah dan hijau yang bergerombol rapat ini secara objektif nunjukin perilaku yang nggak organik. Jadi dari data ini terindikasi kuat kalau kedua kubu kandidat sama-sama pakai akun otomatis buat naikin tagar mereka masing-masing. Sekarang kita geser ke kasus revisi Undang-Undang KPK. Bayangin aja, cuma beberapa hari sebelum revisi ini disahkan, ada lonjakan cuitan yang benar-benar meledak. Datanya nyatat ada lebih dari 1,5 juta cuitan, tepatnya sekitar 539.000 yang membanjiri Twitter cuma dalam waktu 7 hari. Dan ini semua dibuat untuk memaksakan satu narasi, yaitu pro-revisi. Jaringan yang rumit ini nangkep banget gimana manipulasi itu bekerja di lapangan. Volume akun robot pro-revisi yang super masif itu, secara artificial, bener-bener nenggelemin suara penolakan yang asli. Jadi kritik murni dan kekhawatiran dari teman-teman mahasiswa atau akademisi, ya otomatis terkubur gitu aja sama suara akun-akun pasukan cyber ini. Tapi tahu nggak, skala manipulasinya makin gila waktu ada protes Omnibus Law di tahun 2020. Angka interaksinya sampai tembus 2,6 juta interaksi. Luar biasa banget kan? Manipulasi sebesar ini jelas dirancang buat mendominasi opini publik supaya perhatian kita teralihkan dari substansi undang-undang yang lagi didemo besar-besaran di jalanan. Waktu peneliti memetakan timelinenya, ada fakta menarik nih. Awalnya, perlawanan masyarakat sipil yang organik itu mendominasi narasi. Kalian mungkin ingat gerakan K-Popers Strike Back yang sempat viral? Tapi sayangnya, perlahan-lahan gerakan organik ini secara sistematis dikubur sama gelombang tagar pro-pemerintah yang sengaja direkayasa di hari-hari berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sisi teknisnya. Gimana cara peneliti membuktikan dan nangkep akun bot ini? Kalian pasti penasaran kan, gimana peneliti bisa yakin kalau itu bot dan bukan orang beneran? Algoritma peneliti ngebedainnya gini, kalau manusia asli, perilaku online-nya tuh acak, jam postingnya nggak nentu, temennya juga macam-macam. Tapi kalau akun robot, mereka tuh punya pola yang kaku banget, jam postingnya teratur, cuma meretweet konten yang identik, dan lucunya, follower mereka sering banget di angka 0. Nah, perangkat bernama Botometer ini dipakai peneliti buat ngidentifikasi akun terotomatisasi secara instan. Sistem ini bisa nangkap basah akun-akun tanpa pengikut yang kerjanya cuma ngamplifikasi serangan politik dalam hitungan detik. Ini bukti teknis tak terbantahkan kalau manipulasi ini beneran dijalankan sama mesin, bukan manusia. Masuk ke bagian kelima, mari kita bahas siapa sebenarnya tentara bayaran di balik layar ini. Peneliti nggak cuma berhenti di big data loh, mereka terjun langsung ke lapangan buat nyari tik data.
Lewat usaha yang luar biasa, mereka berhasil melacak dan mewawancarai langsung 52 operator asli di dunia nyata, termasuk para buzzer, influencer, sampai ke koordinator level atasnya. Dan hasil wawancara ini jujur aja agak bikin merinding. Terungkap kalau Cybertroops ini beroperasi layaknya tentara bayaran murni. Mereka sengaja disewa oleh aktor-aktor kaya, baik itu elit ekonomi maupun politik, buat memanipulasi opini publik. Tujuannya simpel, untuk mengamankan kekuasaan dan kebijakan mereka. Pola ini nih yang secara sistematis terus menggerus kualitas demokrasi kita di Indonesia. Lalu, apa yang bisa kita lakuin? Di bagian akhir ini, kita bahas cara merebut kembali demokrasi digital kita. Kita pastinya nggak bisa diam aja pas tahu ruang publik kita dibajak. Peneliti ngasih 3 rekomendasi konkret. Pertama, perusahaan teknologi harus tegas melarang akun robot palsu di platform mereka. Kedua, sekolah-sekolah harus mulai memasukkan pendidikan literasi media ke kurikulum, biar generasi kita nggak gampang kemakan disinformasi. Dan ketiga, para politisi dituntut buat mematuhi kode etik daring, supaya pendanaan kotor ke pasukan siber ini bisa di-stop. Sebagai penutup dari explainer ini, ada satu pemikiran kritis buat kalian bawa saat buka sosmed nanti. Kalau besok kalian ngelihat tagar baru yang lagi viral, gimana cara kalian ngeverifikasinya? Apakah kalian rela biarin Cybertroops yang berpikir buat kalian, atau kalian bakal ngambil kembali kendali atas opini kalian sendiri? Tetap waspada, tetap kritis, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.